Selamat datang di channel Cerita Horor Mencekam. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang perpustakaan berdarah. Pagi itu, matahari semburatkan sinar cerah tak terbendung. Bayang-bayang pepohonan begitu jelas dibuatnya. Basah embun masih belum kering teruapkan panas. Ditambah kicau burung mengalu nyaring membuat suasana seolah berada di pedesaan. Iya, ini memang di tengah kota. Di pinggir kota metropolitan Jakarta. Lebih tepatnya di kampus. Kampus ini memang memiliki nuansa pedesaan yang asri. Pepohonan bebas menjulangkan rantingnya. Bahkan suara gemericik air yang terdengar di antara irigasi dekat jalan terasa sungai yang mengalirkan kesegaran air. Pagi itu, kami tidak ada jam kuliah, karena memang hari itu adalah hari Minggu. Kami sengaja berkunjung ke kampus untuk menikmati udara segar yang menyelimuti atmosfernya. Kami berlari pagi. Tunggu sebentar, jangan tinggalkan aku. Teriakku sedikit tergopoh-gopoh. Mengejar Rian dan juga Anto yang masih bersemangat untuk berlari. Ayo sini, cepetan. Kamu lama banget lah. Baru juga 5 kali keliling, udah capek gitu. Sahut Ian dengan nada meremehkan. Kesal aku dibuatnya. Bukan karena itu saja. Sebelum sampai di kampus, Ian sedikit mengerjaiku dengan membiarkan anjing mengejarku. Ya sudah, tinggalin aja sana. Biar aku duduk di sini. Teriakku dengan nafas yang sudah mulai teratur. Ah, kamu kebiasaan dah. Udah tahu Udin orangnya ngambekan. Ayolah ke sana. Ajak Anto yang kini berbalik arah menuju tempat aku mengistirahatkan diri dari lelah. Kami bertiga berteman belum terlalu lama. Hanya 5 bulan kami bersama sejak masa penerimaan mahasiswa baru. Kala itu, kami tidak sengaja mengalami nasib yang sama. Kami terlambat datang pada acara upacara penerimaan mahasiswa baru. Hebatnya, cuma kami bertiga yang terlambat. Alhasil kami dihukum cukup berat oleh senior kami. Lari keliling kampus sebanyak 7 kali. Kalau dihitung-hitung, 28 km jarak yang harus kami tempuh waktu itu. Belum lagi tambahannya, kami diminta untuk membuat video campaign tentang berdisiplin. Bukannya duduk manis mengikuti upacara. Kami malah berkeringat bercampur lelah. Sejak saat itu, kami berteman dekat hingga sekarang. Kampus kami memang sedikit berbeda dengan yang lain. Bukan hanya lingkungannya yang masih teramat hijau, tetapi juga keunikan perpustakaan yang kampus kami miliki. Iya, perpustakaan itu melayani mahasiswa 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu, dan 4 minggu dalam 1 bulan. Hanya tidak beroperasi jika libur perayaan Hari Besar Nasional saja.
Tiba-tiba suara ambulan terdengar semakin keras. Ternyata berarah ke perpustakaan dekat tempat aku duduk. Kenapa ada ambulans? Ke perpus lagi. Padahal masih jam 7:30 pagi. Gerutuku penuh tanya. Din, itu ambulans ada apa ya? Tadi dia lewat kayak buru-buru gitu. Tanya Ian yang telah berbalik arah. Kurang tahu. Jawabku yang masih kesal dengan sikap Ian hari itu. Ya ampun, masih kesel rupanya. Dengan nada menggoda dia mencoba mencairkan suasana. Lagian, cuma minta ditungguin malah jawab gitu. Sudah lupa apa? Sebelum lari, aku sudah lari dikejar coba lihat, Anto memotong. Ambulan itu ternyata menjemput mayat, tambahnya. Hah? Mayat? Serempak aku dan Ian kaget mendengarnya. Iya, mayat. Coba lihat, kata Anto. Ternyata benar. Ambulan itu datang atas permintaan untuk menjemput seorang mahasiswi yang ditemukan tewas di perpustakaan. Tidak jelas apa penyebabnya, yang pasti tubuh mahasiswi itu berlumuran darah akibat goresan benda tajam di bagian perut, dada, dan juga lehernya. Kampus kini ramai dengan isu kematian seorang mahasiswi di perpustakaan tempo hari. Perpustakaan pun ditutup sementara untuk penyelidikan. Seminggu setelah kasus itu, akhirnya perpustakaan kembali dibuka bertepatan dengan hasil penyelidikan yang menyampaikan pada media bahwa kematian itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Mahasiswi itu merobek-robek sendiri tubuhnya dengan pisau. Sejak saat itu tidak ada perubahan pada pengunjung perpustakaan. Tetap ramai seperti biasanya. Sampai tiba pada suatu hari, ketika kami berkunjung untuk mengerjakan tugas pada jam 10 malam. Disitulah kami merasakan keanehan yang mendesir. Tiba-tiba saja, lampu mati di tengah diskusi serius yang kami lakukan. Kami hanya terdiam, berusaha tetap tenang sambil menyalakan senter dari ponsel canggih kami. Kami tetap duduk di tempat karena operator meminta kami untuk tidak panik. Iya, hanya lampu yang mati. Seluruh instalasi listrik tetap masih berfungsi. 10 menit kemudian, lampu kembali menyala. Kala itu di lantai 4, hanya ada kami bertiga dan satu perempuan di sudut ruangan. Kami perhatikan betul perempuan itu. Hanya menunduk, tak mengalihkan pandangan dari buku yang dibacanya. Kami pun kembali berdiskusi tentang tugas paper yang harus diselesaikan malam itu juga. Malam semakin larut. Perpustakaan semakin sepi. Meski di lantai 4 memang hanya ada kami bertiga, dan perempuan itu yang ternyata telah pergi. Suara angin malam semakin jelas terdengar, menggoyangkan setiap lembaran daun yang menggantung di pepohonan. Lalu terdengar suara yang memecah bisingan angin di luar perpustakaan. Mas? Ternyata perempuan yang di sudut ruangan itu. Kenapa, Mbak?
Jawab Ian dengan gaya so akrab. Boleh aku duduk di sini? Aku takut sendirian. Pintanya dengan nada dingin dan wajah yang sedikit pucat. Kami kemudian mempersilahkan perempuan itu untuk duduk di dekat kami. Dia duduk tepat di samping Anto yang berhadapan langsung denganku. Sekilas, wajahnya sulit teramati karena tertutup rambut yang dibiarkannya terurai. Tidak sedikit pun perempuan itu bersuara. Diam di sepanjang obrolan penting kami. Kemudian di tengah pekerjaannya menulis, pulpennya terjatuh dan mengarah ke aku, tepat di bawahku. Tanpa dia minta, aku langsung mengambilnya. Saat itu ketika aku menundukkan kepala di bawah meja, terdapat keanehan yang mengganjal. Aku diam, tak bersuara. Hanya memberi kode kepada Ian dan Anto untuk segera pulang. Rupanya mereka mengerti maksudku. Kami lekas berbenah, pamit untuk pulang pada perempuan yang satu meja itu. Mbak, kami pulang dulu ya, kata Anto pada perempuan itu. Perempuan itu mengangguk pelan tanpa melihat ke arah kami. Sesaat kami akan melangkahkan kaki untuk pergi, Ian berbalik arah untuk mengambil charger handphonenya yang masih terpasang pada terminal dekat tempat aku duduk tadi. Hah? Itu perempuan tadi kemana ya? Teriak Ian kaget. Tuh kan, tukasku menanggapi Ian. Emang ada yang aneh dengan perempuan itu. Sewaktu aku ambil pulpen miliknya, aku melihat darah berlumuran pada tubuhnya. Aku kaget sampai tak bisa berucap. Makanya aku ajak kalian untuk pulang. Aku khawatir, jangan-jangan dia... Hush, jangan bicara yang enggak-enggak. Bisa saja perempuan itu juga turun. Cuma dia lewat pintu satunya. Karena bisa jadi malu sama kita. Kan dari tadi dia diam saja. Sela Anto mencoba menenangkan. Tapi soal darah itu, sahutku. Sudahlah, kita segera balik saja. Sambung Anto yang seolah tidak mau membahas masalah ini. Kami hendak turun menggunakan lift. Ian menekan tombol turun di dekat pintu lift. Segera pintu lift bergegas menuju ke lantai 4. Terlihat bahwa lift itu sempat terdiam di lantai 1. Setibanya di lantai 4, pintu lift pun terbuka. Seketika Ian yang melihat ke arah lift terkejut. Ian melihat perempuan itu di dalam lift. Dalam hatinya, Ian bertanya-tanya, bagaimana dia bisa naik lift dari lantai 1, sedangkan tadi dia ada di sini. Kalaupun dia turun, kapan dia naik lift itu? Karena pintu satunya hanya ada anak tangga yang bertumpuk-tumpuk rapi. Perlu waktu yang lama bila turun dari arah pintu itu. Kami bertiga melangkah memasuki pintu lift. Perempuan itu perlahan menampakkan wajahnya yang menunduk sedari tadi. Dan ternyata benar. Perempuan itu adalah pelayan bakso tahu yang hendak mengantarkan pesanan kami yang dinanti cukup lama. Dek Ian, tanya pelayan itu yang berpenampilan mirip perempuan tadi.
Ini baksonya ada 3 bungkus sesuai pesanan. Ah, Ibu, aku pikir siapa tadi? Jawab Ian. Kenapa, Dek? Adik semua lihat perempuan yang duduk di sudut ruangan itu ya? Tunjuk Bu Parni pelayan bakso itu. Loh, kok Ibu tahu? Tanya Anto penasaran. Suasana sempat hening. Kami menunggu Bu Parni menjawab. Namun, lagi-lagi lampu tiba-tiba mati. Tapi kali ini hanya sebentar. Ketika lampu kembali menyala, Bu Parni tidak ada. Bu Parni kemana? Kami heran dengan hilangnya Bu Parni dalam waktu yang sesingkat itu. Tapi kami merasa tak ambil pusing. Kami semakin yakin untuk segera turun dan kembali ke tempat kami. Lagi-lagi ada yang menghalangi kami untuk memasuki pintu lift itu. Kali ini bukan siapa, tapi apa. Suara buku jatuh dari rak dekat lift terdengar. Spontan aku mencoba untuk mengambil dan meletakkannya kembali di tempatnya. Meski detak jantung semakin berdebar, melihat segala keanehan yang terjadi. Apalagi hanya aku yang melihat darah berlumuran di tubuh perempuan itu. Aku ambil dan letakkan buku itu. Namun, Din, tanganmu kenapa? Kok berlumuran darah? Tanya Anto keheranan. Iya, Din, tangan kamu berlumuran darah tuh. Sahut Ian ikut heran. Aku lihat tanganku, dan benar saja, tanganku penuh darah. Aku pun gemetar. Detak jantung semakin kencang. Sekujur tubuh terasa mati. Kepanikan ini diperparah dengan pintu lift yang tiba-tiba tidak bisa dibuka. Lampu perpustakaan mati, nyala, dengan cukup cepatnya. Kami begitu panik dan bersiap lari ke arah tangga darurat. Kenapa, Yan? Ayo kita turun. Kenapa berhenti? Desak Anto panik. Lihat, Tok. Anak tangga itu tiba-tiba berdarah. Anak tangga itu mengeluarkan darah. Jawab Ian yang membuat suasana semakin menggila. Aku yang paling panik di antara mereka. Ayo, kita lewat pintu satunya, ajak Anto. Kami berbalik arah dan lantai perpustakaan itu menjadi merah karena darah. Kami diam terpaku. Tok, rambutku basah, ucap Ian pelan. Tok, darah, Tok. Ini darah. Kata Ian yang setengah berteriak. Langit-langitnya berdarah, teriaknya. Kami sampai hilang akal. Darah itu menghalangi langkah kami. Darah itu mengalir menuju kami. Seakan ingin tenggelamkan kami dengan genangannya. Anto mencoba menenangkan kami. Menenangkan pikiran kami yang kurang jernih. Tetapi, tiba-tiba suara sepatu terdengar. Ada yang mendekat ke arah kami. Tidak jelas karena lampu masih nyala redup tak karuan. Siapa itu? Tanya Anto memberanikan diri. Suara sepatu itu semakin keras dan semakin mendekat. Anto mulai menerka-nerka rupa orang itu. Dan suara tebasan pisau
terdengar dari tubuh Anto. "Anto!" teriakku dan juga Yan. Tebasan itu dilayangkan untuk kedua kali, ketiga kali, keempat kali, sampai Anto tak bernafas karena banyaknya kehilangan darah. Orang itu hilang. Yan pun mendekat, namun aku tak mampu melangkah karena mati rasa. Belum sempat Yan mendekat ke Anto, Yan tertusuk pisau yang melayang dari arah depannya. Mungkin orang tadi masih di sana. "Yan!" Jeritku lepas melihat dua orang kawanku terbunuh. Aku ingin mendekat ke mereka. Namun, mati rasa ini belum juga hilang. Hanya bisa menjerit meminta tolong. Juga menangis yang bisa aku lakukan. Tetapi, tak ada respon. Tak ada yang datang. Perpustakaan benar-benar sepi. Penjaga pun mungkin tak mendengar jeritanku. "Mas," perempuan itu tiba-tiba muncul di belakangku. "Aku juga dibunuh di sini, di lantai ini. Aku mati, bukanlah bunuh diri." Jelasnya merangsang bulu kuduku merinding. "Kamu siapa? Apa maksud kamu?" Tanyaku gemetar. "Tolong, cari pelakunya, Mas. Atau akan ada korban berikutnya," jawabnya dingin. Din, woi, kamu kenapa?" tanya Yan sambil menggoyangkan pundakku. Aku terbangun. Ternyata semua itu lamunan semata. "Yan, ambulans, mahasiswi, meninggal, perpus, darah," ucapku. "Kamu ngomong apa?" "Iya, itu ada ambulans yang ternyata jemput mayat yang ditemukan di perpustakaan lantai 4. Tadi Anto tanya langsung ke pihak yang bertugas," terang Yan. "Meninggal karena bunuh diri?" tanyaku. "Ya, menurut info yang ada begitu. Tapi itu masih dugaan," jawab Yan. "Yan, bukan Yan. Dia dibunuh. Dia dibunuh. Dia dibunuh. Dia bukan bunuh diri. Kita harus cari tahu siapa pelakunya. Itu pesan dia." "Hah?" Ekspresi bingung itu muncul pada raut wajah Yan dan juga Anto. Namun, mereka percaya setelah mendengar segala penjelasan yang kusampaikan. Sejak saat itu, kami lakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembunuhan di perpustakaan itu. Demikianlah cerita horor tentang perpustakaan berdarah. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.